Allahumma salli ala Muhammad. Yadba'ul mayyita thalathatun. Yadba'ul mayyita thalathatun. Fayarji usnani wa yabqa wahidun. Yadba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Jadi besok yadba'u gimana? Yadba'ul mayyita thalathatun. Besok yang mengiringi mayit tatkala diantar ke kuburan itu ada 3 hal. Fayarji usnani wa yabqa wahidun. Yang 2 akan kembali, yang 1 akan kekal menemani. Apa itu ya Rasulullah? Yadba'uhu, yang mengiringi kalian tatkala kalian besok sudah jadi mayit dan diantar ke alam kubur. Yadba'uhu, yang mengiringinya adalah ahluhu, keluarga kalian. Wa maluhu, harta kalian. Wa amaluhu, dan amal perbuatan kalian. Fayarji'u, maka akan kembali ahluhu, keluarga kalian. Wa maluhu, harta kalian. Wa yabqa amaluhu. Wa yabqa wahidun, yaitu amaluhu, amal perbuatan kalian. Itulah yang akan menemani kalian di alamku, di alamku. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب waladhdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ja'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan li 'uyunihim waj'alna wajhan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya katsiran mali wa qadam bil zalim wa ja'alna min tabarakal hamdul minna wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqnil hikmah wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad
ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mari nyaman sambat lah. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfir min kulli dadi wa nuruhu dalilul qalbi 'inda jali فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومدركي وهب به فتحا وعلما وحكمة وأنسي يا بالقبر والساكي وصلي وسلم كل يوم وليلة على ربه الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-An'am 94 ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka. Sadaqallahul Azim. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang ruh tatkala kembali kepada Allah. Yang kembali adalah ruhnya orang-orang yang musyrik. Makanya kita pelajari apa yang akan terjadi bagi mereka kaum musyrikin tatkala kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk dari kelompok orang-orang musyrik. Walaqad ji'tumuna, dan sungguh-sungguh ji'tumuna, datang mereka kepada Allah
orang musyrik furada, sendiri-sendiri. Jadi besok yang datang kepada Allah itu datangnya sendiri-sendiri, baik yang muslim maupun yang kafir, datangnya sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum, kama seperti apa khalaqnakum, menciptakan Allah kepada kalian awwalam marratin, pertama kali. Jadi kembalinya kepada Allah sama seperti Allah menciptakan kita pertama kali, sendirian juga. Wa taraktum, dan meninggalkan kalian ma khawwalnakum, terhadap apa-apa yang dianugerahkan, yang dikaruniakan oleh Allah kepada kalian, wara'a dhuhurikum, di belakang punggung kalian. Maksudnya meninggalkan dunia yang kita tempati sekarang semasa masih hidup. Wa ma naro, dan tidak Allah melihat ma'akum, bersama kalian, sufa'akum, penolong-penolong kalian, alladzina za'amtum, yang mana za'amtum, menyangka kalian, annahum, sesungguhnya mereka, fikum, berada di dalam kalian, suroka, sesuatu yang kalian musyrik kalian dengan sesuatu itu. Sekutu-sekutunya Allah, mempersekutukan Allah. Laqad taqatta'a bainakum, maka sungguh-sungguh taqatta'a, terputus, bainakum, di antara kalian, wa dhalla, dan lenyap, angkum, atas kalian, ma kuntum tasmun, apa-apa yang ada pada kalian, tasmun, yang kalian sangka menjadi penolong kalian, yaitu sesuatu yang menyekutukan Allah. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang yang dalam keadaan zalim yang besar, zulmun azim, mereka besok tatkala mau meninggal, datang malaikat, kemudian oleh malaikat dikebui, dipukuli, basitu aidihim, dipukuli oleh malaikat, oleh tangan-tangannya malaikat, dikebui. Untuk apa? Ahridu anfusakum, diperintahkan untuk cepat keluar nyawanya. Maksudnya disuruh keluar dengan paksa. Betapa sakitnya orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat kemusyrikan, tatkala ajal mereka datang, sulit matinya, nyawanya gak mau untuk dicabut, dikebui oleh malaikat. Dan besok tatkala di yaumil qiyamah, walaqad ji'tumuna, maka dan sungguh akan datang, ja'a kalian, datang kepada Allah. Karena setiap yang mati akan berproses menuju, setiap yang hidup akan berproses menuju kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina
turja'un. Jadi setiap yang bernyawa akan berproses menuju kematian. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Tsumma ilaina turja'un, kemudian kepada Allah lah turja'un, kalian akan kembali. Semuanya akan kembali. Tatkala kembali, walaqad ji'tumuna, maka sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh ji'tumuna, datang kalian kepada Allah. Setelah kalian kembali mati, berarti kalian datang kepada Allah. Kalian kembali kepada Allah. Dalam pandangannya Allah, kalian sungguh-sungguh akan datang kepada Allah. Furoda, dengan sendiri, tidak bersama-sama. Jadi kalau kalian matinya sendiri-sendiri, ya. Kuburannya juga sendiri-sendiri. Makanya sampai terbiasa juga kalau tidur sendiri-sendiri. Ada yang di belakang mengkurangnya, ada yang di depan sandarannya, ada yang tergeluk di mejanya. Tak tahu kewajibannya sudah dilaksanakan atau tidak. Sudah dilaksanakan? Ya. Sudah dilaksanakan atau tidak, atau ketiduran? Tak boleh tidur duduk. Melatih diri kalian untuk selalu kuat. Allah itu lebih cinta kepada orang yang kuat. Jangan biasakan langsung telosor tidur, hilang, lemah lagi kalian. Duduk tak apa-apa, duduk. Habis sholat tahajud, zikir, wiridan, doa, duduk sambil zikir dengan Allah. Melalui nafas, keluar masuknya nafas, Allah sampai tertidur. Kalau sampai zikir melalui nafas sampai tertidur, itu akan dinilai oleh Allah selama kalian tidur tetap berzikir kepada Allah. Allah tidur itu rezekinya sampai. Tapi jangan biasakan tidur telosor, ya. Duduk biar kuat, biar diberi kekuatan oleh Allah. Sampai tambah dewasa harus tambah kuat, karena nanti puncak pada umur 40-50 itu puncak kekuatan kalian. Habis selepas dari itu kalian akan kembali lemah, akan kembali seperti anak-anak. Coba lihat kakek-kakek neneknya kalian, tambah lama tambah tua, tambah lemah. Kalian akan seperti itu nantinya. Dari lemah akan kuat, dari kuat akan lemah. Itulah makhluknya Allah. Dari tidak ada diadakan, setelah ada ditiadakan kembali. Ya. Jangan sampai kita yang nggak minta hidup ini di dunia ini udah diberi fasilitas kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Tandanya bahwa Allah itu cinta kepada kita. Namun kita kadang menjauh dari Allah, melupakan Allah yang memberi kenikmatan, yang memberi rezeki, yang memberi kebahagiaan. Kadang kita melupakan Allah, kadang kita tidak tahu kepada Allah, kepada Tuhan kita, karena seringnya kita mempertuhankan hawa nafsu kita. Makanya hati-hati, kalian besok akan datang menemui Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan semasa masih hidup di dunia. Walaqad ji'tumuna, dan sungguh-sungguh akan datang kalian kepada Allah furoda, dengan
sendirian. Kalau besok datang kepada Allah di yaumil kiamat kubro, besok itu dikumpulkan namanya di padang mahsyar. Berarti datang menemui Allah bareng-bareng. Ya. Kalau di sini walaqad ji'tumuna furada, dan sungguh-sungguh akan datang kalian kepada Allah furada, dengan sendirian. Berarti inilah yang dinamakan kiamat suhro, kiamat kematian di kita. Tatkala kita mati sendirian. Ya. Kama khalaqnakum awwala marratin, sebagaimana Allah menciptakan kalian pertama kali. Ya. Diciptakan di dalam rahim ibu kita. Diciptakan di dalam rahim. Bahasa Arabnya rahim, tempatnya kasih sayang. Ya. Dielus-elus kalian di perutnya ibunya itu, karena kadang ada sedikit gatal atau bahkan gatal kalau sudah tumbuh rambutnya di dalam perutnya ibu itu. Rambutnya kalian sudah tumbuh itu mau membuat kulitnya ibu itu sensitif, akhirnya gatal, ingin digaruk-garuk. Kalian umur 6 bulan, 7 bulan udah nyikut-nyikut, udah nendang-nendang di dalam perut, udah nyikut-nyikut, tambah besar, tambah sempit perutnya ibunya itu ya. Tambah melar, tambah sakit ibunya itu. Ingat itu. Jadi kalian diproses dari tidak ada menjadi ada. Dan ingat, kalau sudah ada nanti kalian akan ditiadakan atau diwafatkan oleh Allah. Tatkala kehidupan kalian di dunia, besok di yaumil kiamah akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ingat-ingat waktu awwala marratin khalaqnakum awwala marratin, Allah ciptakan kalian seperti kalian pertama kali kalian diciptakan. Besok akan datang kepada Allah mirip sama seperti kalian diciptakan pertama kali oleh Allah di perut rahim dari ibu kalian ya. Dielus-elus, didoain kalian itu semoga menjadi anak yang soleh, semoga menjadi anak yang soleha. Tidak ada orang lain yang mendoakan kalian kecuali ibu kalian yang pertama kali mendoakan kalian. Waktu nendang-nendang, semoga kamu besok menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dielus-elus tuh perutnya oleh ibunya, semoga kamu menjadi anak yang soleha, semoga kamu menjadi anak yang cerdas, semoga kamu besok menjadi orang kaya yang dermawan, yang selalu memberi kepada orang yang membutuhkan. Semoga kamu menjadi orang yang cerdas, yang pinter, sehingga bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Semoga kamu diberi derajat yang tinggi, yang mulia, sehingga bisa mengangkat derajat saudaranya yang lain. Itulah doa dari ibu kita ya. Jadi kejadian kita besok, tatkala kita kembali kepada Allah itu dengan sendirian, tidak ada yang menemani kecuali amal kita. Ya. Tidak ada yang menemani kecuali amal perbuatan kita. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian kalau sudah kembali kepada Allah itu kalian akan meninggalkan apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kalian, harta kalian, keluarga kalian, anak kalian, semuanya akan ditinggalkan wara'a dhuhurikum, di belakang punggung kalian, menjadi masa lalu kalian ya. Gak ada yang mau diajak kuburan, gak
Gak ada kalau kalian sudah meninggal, kalian punya istri cantik, istrinya mustahil akan ikut masuk ke dalam kuburan. Ya. Sebaliknya, tatkala kalian punya suami ganteng, tatkala kalian meninggal duluan, suaminya mustahil akan masuk ke dalam kuburan, rapi maneh. Ya. Istrinya juga gitu, masih kinyis-kinyis, kalian meninggal. Si Ayu, si umur 23, punya anak 1, wah jadi rebutan. Apalagi kalian meninggalkan harta warisan yang banyak, namanya janda teles, janda basah banyak duitnya, jadi rebutan. Kalau janda nggak punya duit, nggak dilirik sama orangnya, apalagi weleknya, apalagi punya anak nakal, nggak akan dilirik. Yatba'ul mayyita thalathatun fayarji usnani wa yabqa wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Jadi besok yatba'ul mayyita thalathatun. Besok yang mengiringi mayit tatkala diantar ke kuburan itu ada 3 hal. Fayarji usnani wa yabqa wahidun. Yang 2 akan kembali, yang 1 akan kekal menemani. Apa itu ya Rasulullah? Yatba'uhu, yang mengiringi kalian tatkala kalian besok sudah jadi mayit dan diantar ke alam kubur. Yatba'uhu, yang mengiringinya adalah ahluhu, keluarga kalian, wa maluhu, harta kalian, wa amaluhu, dan amal perbuatan kalian. Fayarji'u, maka akan kembali ahluhu, keluarga kalian, wa maluhu, harta kalian, wa yabqa amaluhu, wa yabqa wahidun, yaitu amaluhu, amal perbuatan kalian itulah yang akan menemani kalian di alam kubur. Ya. Jadi tatkala kalian sudah jadi mayit, diantar ke kuburan, ada 3 hal. Yang antar ada tiga hal. Yang pertama ahluhu, keluarga, teman dekat, sahabat, tetangga, muslimin, muslimat kan nganter ke kuburan. Yang kedua harta kalian, pakai Pajero, pakai Alphard, pakai Innova, pakai Brio, pakai Kijang kapsul, pakai pickup ngantar semua, dibawain tikar, dibawain keranda, ya. Rudo papat, rupo manungso, ya. Rodanya 4, tapi rupanya manusia. Yang mikul ada 4 orang, tapi sekarang dikeroyok rame-rame mikul, nganterkan jenazahnya. Ini pelajaran buat kita.
tatkala kita sudah jadi mayit besok, tatkala kita sudah jadi jenazah besok, ada orang biasanya datang untuk memandikan, datang untuk menyolatkan, datang untuk takziah terhadap keluarga kita. Yang ditanya misalkan kita yang mati, yang ditanya adalah jenazahnya atau mayitnya. Mayitnya si fulan mana ya? Oh itu dibawa ke masjid, disolatkan. Bukan si fulan lagi, tapi si mayitnya si fulan, jenazahnya si fulan karena mau sholat jenazah. Jenazahnya Pak Karyo Bundi, oh dibawa ke masjid masih disolatkan. Oh, tak nyusul ke masjid untuk sholat jenazah. Karyonya sudah balik kepada Allah. Ya. Jenazahnya usul. Ya. Jadi yang mengiringi mayit tatkala mau diantar ke kuburan itu ada tiga. Yatba'ul mayyita salasatun farji usnani wa yabqa wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Jadi besok yang mengiringi mayit tatkala diantar ke kuburan ada tiga. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya, teman dekatnya, sahabatnya, tetangganya, semua nganter yang sempat. Kalau nggak sempat juga nganter. Ya. Wa maluhu juga kendaraannya juga ikut nganter karena numpak yang terakhir dibawakan alpat, ya. Tapi alpatnya nggak ditinggal di kuburan, akan dibawa kembali. Terus yang nganter yang ketiga adalah amaluhu, amal perbuatannya semasa masih hidup. Ya. Makanya perbanyak amal baik kita. Terus fayarji'u, maka yang akan kembali yang dua itu adalah ahluhu wa maluhu, keluarganya, teman dekatnya, kerabatnya semua akan kembali. Wa ahluhu, dan juga hartanya juga dibawa kembali, apalagi mobil tikar aja dibawa lagi. Ya, jangan ketinggalan tuh tikarnya eman. Ya. Wa yabqa amaluhu, yang kekal abadi menemani adalah amal perbuatannya. Makanya memperbanyak amal perbuatan baik, ya. Memperbanyak sodako, ya. Harta kita yang sesungguhnya adalah harta kita yang diinfak sodakokan, ya. Kalau kita ingin dibuatkan rumah oleh Allah besok, kita memperbanyak infak sodako, khususnya ke masjid, ke madrasah, lembaga pendidikan. Besok oleh Allah di surga akan dibuatkan rumah yang besar. Makanya memperbanyak sodako. Sedangkan sodako itu kullu ma'rufin sodakotun, kullu ma'rufin sodakotun, setiap amal kebaikan yang kita lakukan itulah sodakoh yang sebenarnya. Kita punya harta, sodakohlah dengan harta kita. Itulah amal perbuatan baik kita, menolong kepada orang lain yang membutuhkan, ya. Membantu yang membutuhkan, madrasah, sekolah, masjid, membantu tetangga yang membutuhkan, fakir, miskin, biar kita tidak dikatakan pendusta agama. Kullu ma'rufin sodaqotun, setiap kebaikan yang kita lakukan itulah sodaqoh. Minimal
kita tatkala ketemu dengan saudara kita, kita tersenyum, karena senyum manismu adalah sedekahmu. Senyum manismu adalah sedekahmu. Senyum sinismu itu dosamu. Ya. Ingat, tidak ada yang kekal menemani kita kecuali amal kebaikan kita. Wa ma nara ma'akum syufa'akum, dan tidak melihat, tidak ada maksudnya ma'akum bersama kalian, syufa'akum yang menjadi penolong-penolong kalian, yang katanya bisa nolong besok, gak ada yang bisa nolong. Tatkala sampai nazak, gak ada yang bisa nolong kecuali keimanannya sampean, kecuali amal perbuatan sampean, amal solehnya sampean yang bisa nolong. Iman di dalam hati, praktik dalam perbuatan adalah amal soleh. Bukti kalau kita beriman kepada Allah yaitu dengan beramal soleh, beramal baik. Gak ada yang bisa nolong. Alladzina za'amtum annahum fikum syuraka, yaitu orang-orang yang kalian anggap atau sesuatu yang kalian anggap annahum fikum, sungguh-sungguh bersama kalian, di dalam keyakinan kalian, syuraka, yang kalian sesuatu itu sekutukan dengan Allah, mirip dengan Allah, mempunyai kekuatan seperti kekuatannya Allah, menganggap bahwa itu adalah Tuhan kalian. Ya. Itulah orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Percaya sama simat, percaya sama dukun. Percaya ada kekuatan selain Allah. Na'udzubillah, itu perbuatan syirik. Kemarin sebelum Kanjeng Nabi dilahirkan, ada seorang dari Mekah datang ke Syam. Siapa namanya? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itulah pembawa patung berhala pertama kali masuk ke kota Mekah. Ya. Amr bin Luhai, ya. Menganggap bahwa patungnya apa namanya? Patung Hubal. Padahal Hubal ini awalnya adalah orang yang soleh, yang dekat dengan Allah. Kemudian karena sudah wafat, kemudian dijadikan berhala, dijadikan patung-patung sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Na'udzubillah. Saya tidak nyembah patung ini, yang aku sembah Allah. Cuma ini sebagai perantara saja. Jangan sampai salah niat. Ya. Tabarukan ke kuburan boleh, tapi jangan salah niat. Ya. Tabarukan ke rumahnya Yai boleh, tapi jangan salah niat. Kiai kita adalah mursyid kita yang membimbing kita untuk menyempurnakan keimanan kita. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Laqad taqatta'a bainakum, sungguh-sungguh terputus bainakum, di antara kalian. Apanya yang terputus? Tak bisa menolong lagi. Apalagi wadalla ankum, dan lenyap atas kalian ma kuntum tas'umun, apa-apa yang ada dalam kalian, yang kalian sangka sebagai penolong kalian, sebagai tandingan-tandingan Allah.
Sama seperti ada orang dulu dikisahkan di dalam Al-Quran itu berlayar ternyata di tengah lautan ada ombak yang besar. Setelah dalam keadaan genting, mereka berdoa. Yang dipanggil siapa? Bukan berhalanya lagi. Yang dipanggil siapa? Bukan patung-patungnya lagi, bukan Latta, bukan Uzza, bukan Hubal, bukan Manat lagi. Namun yang dipanggil adalah Allah. Ya Allah, tolong kami dong. Duh, kok enggak? Kita tolong sama berhalanya. Berhala enggak iso delok, enggak iso krumui, enggak iso melihat, enggak bisa mendengar, itu kok disembah. Bingung. Akhirnya mereka dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas berdoa kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah. Namun apa yang terjadi setelah nyampe di daratan dengan selamat, mereka kembali musyrik lagi. Namanya kapok lombok. Ya, ampun dah, gak akan aku makan cabai lagi, gak akan aku makan sambal lagi, pedes sih. Murus sih kemarin. Ternyata rujaan besoknya, rujaan mangga. Nyemplung lagi, mau enak, pedes enak. Ya itulah kemaksiatan kadang oleh Allah dijadikan ujian kepada kita. Yang tukang ujinya adalah setan. Udah perjanjian, tukang ujinya setan, perantaranya setan, diiming-imingi oleh setan dengan kenikmatan dunia, padahal fata morgana, diiming-imingi oleh setan. Turusi, dikirnya kurang piro? Kurang 500. Turusi, nutut kok. Turu tidur ya. Sholat tahajud, suratnya baca Ikhlas 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali, dirapel 55. Pelan-pelan ya. Ya tak boleh ada dusta ya. Ada dusta di antara kita makhluk dengan Khaliq. Jangan sampai ada dusta kita dengan Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Jangan sampai ya kita mendustakan diri ini kepada Allah. Nah, Allah dianggap lapor, dianggap enggak ketok, dianggap enggak dengar. Itu adalah penistaan kita kepada Allah, menghina kita kepada Allah. Kita bermaksiat karena yang enggak ada yang lihat, padahal Allah maha melihat ya. Bekerja korupsi itu seolah-olah Allah tidak melihat, berarti menghina kepada Allah. Katanya Allah maha melihat, tapi kita tetap korupsi. Katanya Allah maha mendengar, tapi kita tetap bohong ya. Itu penghinaan kepada Allah. Allah maha melihat kok, Allah maha mendengar kok. Tatkala kita ditolimi orang lain ya, doanya seperti itu. Tatkala kita ditolimi orang lain, disakiti orang lain, Allah boten sari, Allah tidak tidur, Allah menyaksikan, Allah melihat, Allah mendengar. Terus doanya jelek, pasti dibales kok oleh Allah. Itu enggak boleh ya. Meyakini kalau Allah melihat, meyakini kalau Allah mendengar tatkala kita terdolimi, kemudian mendoakan wele ya. Katanya Rasulullah, kalau orang terdolimi doanya diistijabah oleh Allah. Terus berdoa semoga kamu ditabrak ayam.
Gak apa-apa, KFC gak apa-apa, enaknya McD, KFC, Dandi, kerennya ditabrak di mulut, kriuk-kriuk. Gak boleh mendoakan orang lain jeleknya. Kalau kita melihat kemungkaran, kalau kita melihat menyaksikan kemaksiatan, atau bahkan kita mengalami terdolimi oleh orang, tersakiti oleh orang, kalau kita tidak sanggup merubah dengan kekuatan kita nggak punya kekuasaan, kita nggak sanggup menasihati karena kita bukan siapa-siapa, jalan satu-satunya kita harus mendoakan. Ingkar dulu di dalam hati kita terhadap maksiat, terhadap kemungkaran yang terjadi. Kemudian kita doakan, ya Allah, semoga sahabatku si A, semoga tetanggaku si B, semoga diberi petunjuk oleh Engkau sehingga tidak ada rasa dengki, rasa iri, rasa benci, rasa dengki, rasa permusuhan di dalam hatinya. Tolong Engkau angkat penyakit-penyakit hatinya sehingga mereka sama-sama merasakan apa makna dari kebahagiaan. Karena itu yang kita cita-citakan setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi yang kita minta kepada Allah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya dulu bahagia, dunianya dulu selamat sentosa, dunianya dulu kita berkecukupan, ya. Jangan kekurangan. Kalau kekurangan nanti kekurangan kasih sayang alias lebay, ya. Ingin cari kasih sayang dari orang lain. Banyak sekarang perbedaan karena kekurangan kasih sayang di dalam keluarga, ya. Sibuk kalau BDW, sibuk gak memikirkan satu dengan yang lainnya. Wa fil akhirati hasanah, dan juga minta kebahagiaan, minta keselamatan besok di yaumil kiamah, di hari akhir. Wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Maksudnya dimasukkan surga. Kalau dijauhkan dari neraka berarti dimasukkan surga, ya. Syaratnya supaya kita dijamin oleh Allah masuk surga, kita harus beriman kepada Allah, kemudian kita membuktikan keimanan kita dengan beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus solehati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.